Ini adalah kisah sebuah pohon keramat yang dipercaya menyimpan rahasia kelam dari masa lalu. Konon, pohon itu adalah penjara bagi roh-roh jahat yang pernah meneror desa, disegel dengan mantra leluhur demi menjaga keseimbangan dunia. Namun, tak seorang pun tahu kebenaran di balik legenda tersebut. Sampai seorang pemuda bernama Arga, tanpa sengaja, membangkitkan kekuatan yang seharusnya tetap tersegel. Arga, seorang pemuda pemberani namun penuh rasa ingin tahu, menemukan sebuah belati pusaka yang tertanam di dekat pohon keramat. Dengan pikiran dipenuhi rasa penasaran, ia mencabut belati itu, tanpa menyadari bahwa tindakannya telah membuka gerbang yang menyegel makhluk-makhluk dari dunia lain. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di balik hamparan hutan lebat yang membentang luas, tersembunyi sebuah desa kecil yang dikenal sebagai Desa Sunyi. Namanya bukan sekadar kebetulan, sebab desa ini memang jauh dari keramaian dan seolah tersembunyi dari dunia luar. Pepohonan rindang mengelilingi desa, membentuk batas alami yang memisahkan penduduknya dari hiruk-pikuk peradaban. Hanya ada satu jalan setapak yang menghubungkan desa itu dengan dunia luar, dan jalur tersebut sering tertutup kabut tebal yang menyulitkan perjalanan. Di tengah desa itu, berdiri sebuah pohon tua yang menjulang tinggi, lebih besar dan lebih kuat dari pohon manapun di sekitarnya. Batangnya berkerut seperti kulit seorang kakek renta, dan akarnya menjalar ke segala arah, seakan mencengkeram tanah dengan kuat. Daun-daunnya berwarna hijau gelap, tidak pernah gugur, seolah menolak tunduk pada waktu. Penduduk desa menyebutnya sebagai pohon keramat, sebuah nama yang diwariskan turun-temurun. Konon, pohon itu bukan pohon biasa. Ia dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh penjaga desa. Para tetua desa mengatakan bahwa siapapun yang berani merusak atau menebang pohon itu akan mendapat kutukan yang tak terhindarkan. Kisah-kisah tentang orang-orang yang mengabaikan larangan itu selalu berakhir tragis, hilang tanpa jejak, jatuh sakit secara misterius, atau mengalami nasib yang lebih buruk. Namun, seiring berjalannya waktu, cerita itu mulai dianggap sebagai sekadar dongeng belaka. Generasi muda di desa mulai meragukan kebenaran legenda tersebut. Mereka menganggapnya sebagai tahayul yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain di sekitar pohon tua itu. Namun, bagi para tetua yang telah hidup lebih lama, legenda itu lebih dari sekadar cerita. Itu adalah kebenaran yang harus dihormati. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Arga, yang terkenal pemberani dan keras kepala, menantang keyakinan lama itu. Ia merasa bahwa pohon itu hanyalah sebuah pohon biasa, dan semua larangan serta cerita mistis hanyalah bentuk ketakutan yang tidak beralasan. Tidak ada roh penjaga, tidak ada kutukan, hanya pohon tua yang tumbuh seperti pohon-pohon lainnya. Ia bertekad membuktikan kepada seluruh desa bahwa tidak ada hal mistis di balik pohon itu. Keputusan Arga menimbulkan kegelisahan di antara penduduk desa. Beberapa orang tua mencoba menasihatinya, mengingatkan tentang bahaya yang mungkin terjadi. Namun, Arga tidak mau mendengarkan. Ia merasa sudah waktunya bagi desa untuk melepaskan ketakutan lama dan menghadapi kenyataan. Maka, dengan kapak di tangannya, ia berjalan menuju pohon keramat itu, tanpa menyadari bahwa langkahnya telah mengawali sesuatu yang mengerikan. Ketika Arga mengayunkan kapaknya untuk pertama kali, suara dentingan logam yang bertemu dengan kayu terdengar nyaring, menggema di seluruh desa. Udara yang sebelumnya sejuk tiba-tiba menjadi panas, angin berhenti bertiup, dan keheningan yang menakutkan menyelimuti desa. Beberapa penduduk yang menyaksikan dari jauh merasa merinding, seakan sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka. Namun, Arga tetap melanjutkan usahanya. Pada ayunan ketiga, suara aneh mulai terdengar dari dalam batang pohon. Suara itu seperti bisikan halus yang datang dari dalam tanah, semakin lama semakin jelas. Arga menghentikan gerakannya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sebelum ia sempat mundur, sebuah suara gemuruh terdengar dari bawah kakinya, seolah bumi sedang bergerak. Pohon itu bergetar, dan akar-akarnya mulai mencuat dari dalam tanah, merayap seperti tangan-tangan yang ingin mencengkeramnya. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu mulai berteriak, beberapa di antaranya berlari ketakutan, sementara yang lain tetap terpaku di tempat, terlalu terkejut untuk bergerak. Arga sendiri terperangah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Namun, sebelum ia bisa melangkah mundur, sebuah suara bergema di udara, suara yang dalam dan penuh kemarahan. Udara di sekitar pohon keramat tiba-tiba berubah, menjadi berat dan dipenuhi dengan aroma tanah basah yang menyengat.
Daun-daun di dahan bergetar meski tidak ada angin yang berembus. Langit yang sebelumnya cerah perlahan tertutup oleh awan kelabu, menandakan sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Arga, yang sebelumnya penuh percaya diri, kini merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan. Bukan ketakutan biasa, tetapi rasa ngeri yang merayap ke dalam tulang dan membuat tubuhnya gemetar tanpa alasan yang jelas. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu mulai berlarian menjauh, sebagian berusaha bersembunyi di dalam rumah mereka. Namun, para tetua desa tetap berdiri di tempatnya, menatap pohon itu dengan wajah pucat pasi. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Ki Jaga, segera melangkah ke depan dan mengangkat tongkat kayunya. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Kita telah memperingatkanmu, Arga. Pohon itu bukan pohon biasa." Namun, Arga masih belum ingin mengakui kesalahannya. Ia menggenggam kapaknya lebih erat, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan. "Ini hanya angin dan badai," katanya dengan suara bergetar, meskipun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi sebelum ia bisa melangkah mundur, sesuatu yang mengerikan terjadi. Akar-akar pohon itu mulai merayap ke arahnya, bergerak seperti ular yang mencari mangsa. Arga tersentak dan melompat mundur, nyaris kehilangan keseimbangan. Akar-akar itu bergerak dengan cepat, mencakar tanah dan menimbulkan suara yang menakutkan. Beberapa di antaranya merayap menuju kapak yang terjatuh dari genggamannya, melilitnya hingga tenggelam ke dalam tanah seakan menyembunyikan bukti kejahatannya. Arga menatap kejadian itu dengan mata membelalak, kini sepenuhnya yakin bahwa pohon ini bukan sekadar pohon biasa. Dari dalam batang pohon, muncul sebuah retakan yang perlahan membesar. Cahaya kehijauan samar mulai keluar dari celah itu, berdenyut seperti jantung yang berdetak. Suara gemuruh semakin kuat, dan tanah di sekitar pohon mulai bergetar. Ki Jaga segera berbalik ke arah penduduk desa dan berteriak, "Semua orang, pergi dari sini sekarang juga. Sesuatu telah bangkit dari tidurnya." Ketakutan mulai menyebar ke seluruh desa. Para ibu bergegas membawa anak-anak mereka masuk ke dalam rumah, sementara kaum pria hanya bisa berdiri dengan wajah pucat, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Arga tetap berdiri di tempatnya, meskipun kakinya terasa seolah membeku di tanah. Ia ingin melarikan diri, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Sebuah suara yang menggema di dalam kepalanya, seperti bisikan yang berasal dari dalam pohon. "Kau telah membangunkan aku dari tidur panjangku." Suara itu begitu dalam, seolah berasal dari zaman yang telah lama terlupakan. Arga menelan ludah, mencoba mencari asal suara itu, tetapi yang terlihat hanyalah pohon tua yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Akar-akarnya bergerak dengan gelisah, seperti makhluk yang baru saja dibangunkan dari tidur panjangnya. Ki Jaga menatap pohon itu dengan wajah penuh ketakutan, lalu bergumam pelan, "Sang penjaga pohon telah bangkit." Arga tidak memahami apa yang dimaksud oleh tetua desa itu. Ia ingin bertanya, tetapi sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, suara gemuruh semakin keras, diikuti oleh suara jeritan dari dalam desa. Arga menoleh dan melihat sesuatu yang membuatnya semakin membeku. Bayangan hitam bergerak di antara rumah-rumah, melesat cepat seperti kabut yang memiliki nyawa. Penduduk desa yang tidak sempat berlindung langsung jatuh ke tanah. Tubuh mereka menggigil seolah kehilangan tenaga. Bayangan itu seperti menyerap kehidupan dari siapa saja yang disentuhnya. Ki Jaga segera menarik Arga menjauh dan berkata dengan nada mendesak, "Kita harus pergi ke balai adat. Hanya di sana kita bisa berlindung dari amarahnya." Namun, Arga masih terpaku di tempatnya. Matanya terpaku pada pohon yang kini tampak semakin besar dan menakutkan. Ia tidak tahu lagi apakah ia masih berdiri di dunia nyata, atau telah masuk ke dalam dunia yang selama ini tersembunyi di balik legenda. Yang jelas, sesuatu yang sangat tua dan sangat kuat telah terbangun, dan kini, ia menuntut jawaban. Di tengah kepanikan yang melanda desa, Arga masih berdiri di hadapan pohon keramat yang kini tampak lebih hidup dan menyeramkan daripada sebelumnya. Cahaya hijau yang keluar dari celah batangnya berdenyut seperti jantung yang berdetak, seolah ada sesuatu yang sedang mencoba keluar dari dalamnya. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membawa suara-suara bisikan yang tak jelas, seperti ratapan orang-orang dari zaman yang telah lama terkubur dalam sejarah. Ki Jaga, yang masih berada di dekat Arga, menatap pohon itu dengan ekspresi penuh ketakutan sekaligus kesedihan. "Kau telah membangunkan sang penjaga, Arga." Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi,
Suaranya bergetar, menunjukkan bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Kutukan itu bukan sekadar cerita kosong. Ini adalah peringatan yang telah diwariskan dari leluhur kita. Namun, Arga masih kesulitan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai, sebuah kenyataan yang bertentangan dengan akal sehatnya. "Aku hanya menebang pohon," katanya dengan suara pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Bagaimana mungkin sesuatu yang terlihat seperti kayu mati bisa membangkitkan hal mengerikan seperti ini? Ki Jaga menatap pemuda itu dengan penuh keprihatinan. "Karena pohon itu bukan sekadar pohon," katanya dengan nada dalam. "Ia adalah penjara bagi sesuatu yang jauh lebih tua dari desa ini. Sesuatu yang telah disegel oleh para leluhur kita berabad-abad yang lalu." Sebelum Arga bisa bertanya lebih lanjut, jeritan kembali terdengar dari arah desa. Bayangan hitam yang sebelumnya melayang di antara rumah-rumah kini semakin banyak jumlahnya, melesat seperti kabut hidup yang memburu mangsanya. Setiap orang yang tersentuh oleh bayangan itu langsung jatuh ke tanah. Tubuh mereka menggigil hebat. Mata mereka kosong seolah jiwa mereka telah tersedot ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berlari menyelamatkan penduduk desa, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Ki Jaga segera menarik lengannya dengan paksa. "Tidak ada gunanya melawan mereka sekarang. Kita harus mencari perlindungan sebelum semuanya terlambat." Meskipun hatinya menolak, Arga tahu bahwa Ki Jaga benar. Dengan berat hati, ia membiarkan dirinya ditarik menjauh dari pohon keramat, meninggalkan pemandangan mengerikan yang terjadi di belakangnya. Namun, saat ia berlari bersama Ki Jaga menuju balai adat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Salah satu bayangan hitam itu melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Arga tidak sempat menghindar. Dalam sekejap, bayangan itu telah menyelimuti tubuhnya, menekan dadanya dengan dingin yang menusuk tulang. Ia merasakan sesuatu yang asing memasuki pikirannya. Suara-suara samar dari masa lalu, bisikan-bisikan yang tidak ia mengerti, tetapi terasa begitu nyata. Tiba-tiba, ia melihat kilasan masa lalu yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Ia melihat desa ini, tetapi dalam wujud yang berbeda, lebih megah, lebih besar, dan lebih hidup. Ia melihat orang-orang yang mengenakan pakaian kuno, berjalan dengan damai di jalanan batu. Namun, di tengah kedamaian itu, ada sesuatu yang terasa salah. Langit yang seharusnya biru mulai berubah menjadi kelabu, dan dari tengah desa, sebuah pohon raksasa berdiri, mengeluarkan cahaya hijau yang sama seperti yang ia lihat sekarang. Di depan pohon itu, seorang lelaki tua berdiri, mengenakan jubah panjang berwarna putih. Wajahnya penuh dengan kesedihan, tetapi juga ketegasan. Ia mengangkat tangannya, dan dari ujung jarinya, sinar keemasan keluar, mengarah ke pohon. "Demi keselamatan desa ini, aku mengorbankan diriku." Suaranya terdengar jelas di telinga Arga, meskipun bibirnya tidak bergerak. "Penjaga ini harus disegel, agar kegelapan tidak lagi menelan cahaya." Arga tersentak. Kilasan itu menghilang secepat kemunculannya, dan ia kembali ke kenyataan, tetap berdiri di tengah desa yang kacau, dengan Ki Jaga yang mengguncang tubuhnya panik. "Arga, kau tidak apa-apa." Pemuda itu terengah-engah. Matanya masih dipenuhi oleh gambaran yang baru saja ia lihat. Aku melihat sesuatu," katanya dengan suara serak. "Aku melihat desa ini, tetapi di masa lalu. Aku melihat seseorang menyegel sesuatu di dalam pohon." Ki Jaga terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Itulah kebenaran yang telah dilupakan oleh banyak orang, Arga. Leluhur kita mengorbankan nyawa mereka untuk menyegel kegelapan di dalam pohon itu. Dan sekarang, kau telah membangunkannya kembali." Darah Arga berdesir. Jika yang dikatakan Ki Jaga benar, maka apa yang sedang terjadi saat ini bukan sekadar kutukan. Ini adalah kebangkitan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Langit semakin kelam, seolah malam telah turun lebih cepat dari seharusnya. Suara-suara bisikan misterius masih menggema di antara pepohonan yang menggigil diterpa angin dingin. Ki Jaga dan Arga berlari secepat mungkin menuju balai adat, satu-satunya tempat yang dipercaya dapat memberikan perlindungan dari kekuatan kegelapan yang baru saja dibangkitkan. Namun, langkah mereka terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menghalangi mereka. Di sepanjang jalan, pemandangan desa semakin mengerikan.
Penduduk yang tersentuh oleh bayangan hitam itu tergeletak di tanah dengan tubuh menggigil dan wajah penuh ketakutan. Mereka tidak mati, tetapi jiwa mereka seolah ditarik ke dalam kehampaan yang tak terlihat. Beberapa orang masih sempat berlari mencari perlindungan, tetapi kebanyakan hanya bisa menjerit dalam ketakutan sebelum akhirnya jatuh ke dalam genggaman kegelapan. Saat mereka hampir mencapai balai adat, suara jeritan yang memilukan terdengar dari belakang. Arga menoleh dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari dalam pohon keramat, perlahan-lahan muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan mata yang berpendar hijau. Wajahnya tidak terlihat dengan jelas, tertutup kabut pekat yang berputar-putar di sekelilingnya. Namun, aura yang dipancarkan olehnya begitu kuat hingga udara di sekitarnya terasa menekan dada. Dia telah bangkit, bisik Ki Jaga dengan wajah pucat. Sang penjaga pohon telah terbebas dari segelnya. Arga tidak tahu apakah ia harus lari atau berdiri diam. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena ada sesuatu di dalam dirinya yang merespons kehadiran sosok tersebut. Jantungnya berdegup lebih cepat, dan tanpa sadar ia menggenggam dadanya, merasakan denyutan aneh yang tak ia pahami. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya dengan suara lemah. Ki Jaga menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Kau telah terhubung dengannya," katanya pelan. "Mungkin karena kaulah yang membangunkannya. Atau mungkin ada sesuatu di dalam dirimu yang berkaitan dengan kutukan ini." Sebelum Arga bisa bertanya lebih jauh, suara dentuman keras terdengar dari arah pohon keramat. Tanah bergetar hebat, dan retakan-retakan mulai muncul di tanah di sekelilingnya. Sosok berjubah hitam itu melayang perlahan mendekati mereka, dan saat ia berbicara, suaranya bergema seperti suara dari masa lalu yang terlupakan. "Kalian telah melanggar janji leluhur. Kini, waktunya bagi kegelapan untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya." Ki Jaga segera menarik Arga memasuki balai adat, menutup pintunya dengan cepat. Para tetua desa sudah berkumpul di dalam. Wajah mereka dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Seorang wanita tua yang berambut putih berdiri di tengah ruangan, memegang tongkat kayu berukir. "Aku sudah memperingatkan kalian, tetapi kutukan ini tetap bangkit," katanya dengan suara bergetar. Arga, yang masih berusaha mengendalikan napasnya, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, siapa sebenarnya makhluk itu? Mengapa ia terkunci di dalam pohon keramat? Wanita tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Dahulu kala, sebelum desa ini ada, tempat ini adalah tanah suci bagi kaum penjaga alam. Mereka adalah makhluk yang lahir dari keseimbangan dunia, dan salah satunya adalah sosok yang kau lihat tadi, sang penjaga pohon. Dahulu ia adalah pelindung tanah ini, tetapi sesuatu mengubahnya, sesuatu yang kelam." Para penduduk desa yang berkumpul di dalam balai adat mendengarkan dengan saksama. Beberapa dari mereka menggenggam tangan satu sama lain dalam ketakutan. "Apa yang mengubahnya?" tanya Arga, merasa bahwa dirinya semakin terhubung dengan kisah ini. Wanita tua itu menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab, "Keserakahan manusia. Dahulu, ada seorang pria yang ingin menguasai kekuatan alam dan hidup abadi. Ia membuat perjanjian dengan sang penjaga pohon, tetapi kemudian ia mengkhianatinya. Ia merusak keseimbangan dan mengambil lebih dari yang diperbolehkan, hingga akhirnya sang penjaga kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia berubah menjadi sosok yang tidak lagi mengenal cahaya. Ia menjadi makhluk kegelapan yang haus akan kehidupan." Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. "Dan sekarang, karena aku telah menebang pohon itu, dia kembali bangkit." Ki Jaga mengangguk dengan wajah penuh kesedihan. Tidak hanya bangkit, tetapi ia juga ingin membalas dendam. Dulu para leluhur berhasil menyegelnya, tetapi sekarang, segel itu telah rusak, dan hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Arga menelan ludah, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia belum siap mendengar jawaban itu, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara serak. Wanita tua itu menatapnya tajam, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Kau harus menghadapinya dan menemukan cara untuk mengembalikan keseimbangan sebelum semuanya terlambat." Suasana di dalam balai adat semakin mencekam. Cahaya lampu minyak yang berkelap-kelip menambah kesan suram dalam ruangan yang kini penuh dengan penduduk yang berlindung dari kegelapan di luar. Wajah-wajah mereka memancarkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan, tetapi dalam sorot mata mereka juga terpancar harapan. Harapan bahwa masih ada jalan untuk menghentikan bencana ini.
Arga berdiri di tengah ruangan dengan dada yang masih bergemuruh. Apa yang dikatakan wanita tua itu masih terngiang di kepalanya. Menghadapinya, pikirnya dalam hati. Bagaimana mungkin seorang pemuda desa biasa seperti dirinya bisa menantang makhluk kuno yang begitu kuat? Ia bahkan tidak memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, sebelum ia bisa mengungkapkan keraguannya, Ki Jaga melangkah mendekatinya. "Arga, ini bukan hanya tanggung jawabmu seorang," katanya dengan nada tegas. "Kami semua adalah bagian dari sejarah ini. Jika kau harus menghadapi sang penjaga, maka kami akan membantumu dengan cara apapun yang kami bisa." Wanita tua yang sebelumnya berbicara perlahan melangkah maju, tatapannya tajam menusuk sanubari Arga. "Ada satu cara untuk mengembalikan keseimbangan, tetapi jalannya tidak mudah. Kau harus pergi ke dalam hutan larangan, ke tempat di mana segel pertama kali dibuat. Di sanalah jawaban dari kutukan ini tersembunyi." Mendengar itu, Arga terdiam. Hutan larangan? Itu adalah tempat yang tidak pernah berani dimasuki oleh siapapun, bahkan para pemburu terbaik sekalipun. Hutan itu selalu diselimuti kabut tebal, dan suara-suara aneh sering terdengar dari dalamnya. Banyak yang percaya bahwa tempat itu adalah gerbang ke dunia lain, tempat roh-roh yang tidak bisa beristirahat berkeliaran tanpa tujuan. "Apa yang ada di sana?" tanya Arga, suaranya penuh kebimbangan. Wanita tua itu menatapnya lekat-lekat sebelum menjawab. "Di sana tersembunyi pusaka yang digunakan oleh leluhur kita untuk menyegel sang penjaga. Pusaka itu adalah kunci untuk mengurungnya kembali. Tetapi untuk mendapatkannya, kau harus melewati ujian yang telah ditinggalkan oleh para leluhur." Arga menelan ludah. Ia tidak bisa mengelak dari takdir ini. Jika ia adalah orang yang telah membangkitkan sang penjaga, maka ia juga harus menjadi orang yang mengembalikannya ke dalam segelnya. Namun, bayangan kengerian yang ada di dalam hutan itu membuat hatinya sedikit goyah. Ki Jaga menepuk bahunya, seolah bisa membaca pikirannya. "Aku akan menemanimu, nak," katanya dengan suara yang hangat. "Kau tidak akan sendirian dalam perjalanan ini." Arga mengangguk perlahan. Jika ada seseorang yang memahami sejarah desa lebih baik daripada siapapun, maka itu adalah Ki Jaga. Keberadaan pria tua itu akan menjadi bimbingan berharga dalam perjalanan berbahaya ini. Wanita tua itu kemudian mengambil sesuatu dari dalam jubahnya, sebuah batu kecil yang bersinar redup. Ia menyerahkannya kepada Arga. "Ini adalah batu cahaya, satu-satunya benda yang bisa menuntunmu melewati kabut di hutan larangan. Gunakan ini dengan bijak, dan jangan sampai kehilangan harapan, karena hanya keberanian dan ketulusan hatimu yang bisa membawamu pada jawaban sejati." Arga menggenggam batu itu dengan erat. Cahaya lembutnya terasa menenangkan, seolah ada kekuatan yang mengalir dari dalamnya. Dengan napas dalam, ia menguatkan tekadnya. Tidak ada jalan kembali. Ia harus menghadapi ketakutannya dan menemukan pusaka itu, sebelum semuanya terlambat. Di luar, suara-suara bayangan semakin mendekat, membawa hawa kematian yang semakin kuat. Malam ini adalah awal dari perjalanan yang akan menentukan nasib desa, dan mungkin juga nasibnya sendiri. Malam semakin larut, tetapi di dalam hati Arga, pertempuran baru saja dimulai. Ia berdiri di gerbang hutan larangan, tempat yang selama ini dipenuhi mitos dan ketakutan. Kabut tebal melayang di antara pepohonan tua yang menjulang seperti raksasa yang menjaga rahasia dunia. Angin yang berembus membawa bisikan-bisikan samar, seolah ada makhluk tak kasat mata yang mengawasi langkah mereka. Ki Jaga berdiri di sampingnya, menggenggam sebuah tongkat kayu tua yang dipenuhi ukiran kuno. "Kita tidak bisa berpikir dua kali, nak. Begitu kita masuk, tidak ada jalan kembali sampai kita menemukan yang kita cari," katanya dengan nada tegas. Arga mengangguk. Meski di dalam dadanya tersimpan ketakutan yang begitu besar, ia merasakan batu bercahaya di tangannya bergetar lembut, seolah memberi isyarat bahwa jalan yang mereka tempuh adalah benar. Dengan langkah perlahan, ia melangkah masuk ke dalam hutan, diikuti oleh Ki Jaga yang tetap waspada. Begitu melewati batas hutan, dunia terasa berubah. Suasana menjadi semakin gelap meski langit malam masih bertabur bintang. Udara dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Tidak ada suara binatang, tidak ada desir angin, hanya keheningan yang mencekam. Arga mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali ia melangkah,
Bayangan pohon-pohon di sekelilingnya bergerak, seolah hidup dan mengikuti mereka. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin menguat dalam dirinya. "Jangan melihat ke belakang," bisik Ki Jaga tiba-tiba. Suaranya bergetar, tetapi tetap penuh kewaspadaan. Makhluk-makhluk di sini tidak suka diperhatikan. Arga merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin bertanya apa maksud Ki Jaga, tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa lebih baik ia tidak tahu. Dengan napas berat, ia terus melangkah ke depan, mencoba menahan dorongan untuk menoleh ke belakang. Tiba-tiba, dari balik kabut yang tebal, muncul sebuah bayangan besar. Arga terhenti. Matanya membelalak melihat sesosok makhluk tinggi dengan tubuh seperti pohon mati yang bergerak dengan perlahan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ada dua mata merah yang menyala dari kegelapan, mengawasi mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Ki Jaga segera menarik Arga ke samping, bersembunyi di balik batang pohon besar. "Itu adalah penjaga hutan," bisiknya. "Makhluk ini sudah ada sejak zaman leluhur. Mereka tidak akan menyerang kecuali kita menantang mereka." Arga menahan napas, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap makhluk itu dengan ketakutan, tetapi juga dengan kekaguman. Ia bisa merasakan bahwa makhluk ini bukanlah kejahatan, melainkan sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari yang bisa ia pahami. Setelah beberapa saat, makhluk itu berbalik dan menghilang ke dalam kabut. Arga menghela napas lega, tetapi ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Mereka baru saja memasuki gerbang dunia yang penuh rahasia, dan tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Dengan hati yang masih berdegup kencang, Arga dan Ki Jaga melanjutkan langkah mereka, semakin dalam ke dalam hutan larangan. Mereka tidak tahu apa yang menanti di depan, tetapi satu hal yang pasti, jawaban atas kutukan desa mereka tersembunyi di sini, di dalam kegelapan yang penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Semakin dalam mereka melangkah ke dalam hutan larangan, semakin berat udara terasa di dada. Kabut yang mengelilingi mereka kini bukan sekadar tirai tipis yang mengaburkan pandangan, tetapi seolah menjadi tembok yang bergerak, menyesakkan dan mencekik dengan kehadirannya. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti menembus dimensi lain, dunia yang jauh dari apa yang dikenal oleh manusia biasa. Arga menatap ke sekeliling, matanya berusaha menembus pekatnya kabut. Namun, yang terlihat hanyalah pohon-pohon tua yang bengkok dengan akar mencuat dari tanah, seperti cakar tangan yang hendak merenggut siapa saja yang berani melangkah terlalu dekat. Angin berhembus lirih, membawa bisikan-bisikan yang tak jelas, seolah hutan ini menyimpan suara-suara dari masa lalu yang masih terperangkap di dalamnya. "Tidak ada jalan kembali, Nak," ujar Ki Jaga dengan nada hati-hati. "Jika kita berhenti, kita hanya akan tersesat lebih jauh." Arga mengangguk, mencoba menenangkan debar jantungnya. Batu bercahaya di genggamannya masih memancarkan sinar lembut. Meski cahaya itu tampak semakin redup, ia tahu mereka semakin dekat dengan sesuatu. Entah itu adalah pusaka yang mereka cari, atau bahaya yang tidak mereka pahami. Lalu, langkah mereka tiba-tiba terhenti. Di hadapan mereka terbentang tanah lapang yang luas, tetapi yang membuat Arga bergidik adalah sesuatu yang berdiri di tengahnya. 5 batu besar yang tersusun melingkar, masing-masing berukiran simbol kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Suara gemuruh halus terdengar dari dalam lingkaran itu, seolah ada kekuatan yang sedang menunggu untuk dilepaskan. "Ini adalah tempat ujian," ujar Ki Jaga pelan, suaranya penuh kehati-hatian. "Para leluhur tidak akan membiarkan kita mengambil pusaka begitu saja. Kita harus membuktikan bahwa kita layak." Arga menelan ludah. Ia ingin bertanya apa yang harus mereka lakukan, tetapi sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, tanah di bawah mereka bergetar. Dari dalam lingkaran batu, muncul sosok-sosok berkerudung. Tubuh mereka terselimuti bayangan yang bergerak seperti asap hitam. Mereka tidak memiliki wajah, tetapi mata kosong mereka menatap lurus ke arah Arga. Salah satu dari mereka melangkah maju. Suaranya bergema tanpa bibir yang bergerak. "Yang memasuki tanah ini harus menjawab pertanyaan leluhur. Jika kau gagal, jiwamu akan menjadi bagian dari hutan ini untuk selamanya." Arga merasakan tengkuknya meremang, tetapi ia menguatkan hatinya. Ia tahu ia tidak bisa mundur. "Aku siap," katanya dengan suara bergetar. Sosok bayangan itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba, langit di atas mereka berubah warna. Cahaya bulan menghilang,
digantikan oleh pusaran kegelapan yang bergerak pelan seperti lautan hitam yang tak berujung. Dari dalam pusaran itu, muncul suara yang lebih tua dan lebih dalam, suara yang seolah berasal dari masa yang telah lama hilang. Apa yang lebih kuat dari pedang, tetapi tidak bisa dilihat? Apa yang lebih tajam dari pisau, tetapi tidak bisa disentuh? Arga mengerutkan kening, mencoba memahami makna dari teka-teki itu. Ia menatap Ki Jaga, tetapi lelaki tua itu hanya diam, memberi isyarat bahwa ini adalah ujian yang harus ia pecahkan sendiri. Ia menarik napas dalam, berpikir keras. Apa yang lebih kuat dari pedang tetapi tidak bisa dilihat? Apa yang lebih tajam dari pisau tetapi tidak bisa disentuh? Pikirannya melayang ke semua hal yang pernah diajarkan kepadanya, tentang legenda, tentang kekuatan yang tidak berbentuk. Kemudian, sebuah pemahaman muncul di benaknya. Ia mengangkat kepala dan berkata dengan yakin, kata-kata lebih kuat dari pedang, karena bisa menggerakkan hati dan mengubah dunia. Kata-kata lebih tajam dari pisau, karena bisa menusuk jauh ke dalam jiwa seseorang. Hening. Sosok bayangan itu tidak bergerak selama beberapa saat. Lalu, perlahan, mereka mundur. Lingkaran batu mulai bergetar, dan dari tengah-tengahnya, muncul cahaya berwarna emas yang perlahan membentuk wujud sebuah benda. Pusaka itu, bisik Ki Jaga dengan nada penuh harapan. Kau berhasil, Arga. Arga melangkah maju dengan hati-hati. Matanya terpaku pada cahaya yang semakin terang. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tetapi setidaknya, ia telah berhasil melewati ujian pertama. Cahaya keemasan yang bersinar dari tengah lingkaran batu semakin terang, menyilaukan mata Arga dan Ki Jaga. Udara di sekitar mereka mendadak terasa lebih berat, seakan ada kekuatan besar yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Arga menatap pusaka yang mulai tampak dalam cahaya itu, sebuah belati berwarna hitam legam dengan ukiran emas yang membentuk pola rumit di sepanjang bilahnya. Ada sesuatu yang terasa berbeda dari belati ini, seolah-olah benda itu bukan sekadar senjata, melainkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar alat untuk bertarung. Arga mengulurkan tangan dengan ragu. Saat jari-jarinya menyentuh gagang belati itu, ia merasakan hawa dingin merayap ke dalam tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, bersamaan dengan itu, ada juga rasa hangat yang muncul di dadanya, seperti ada sesuatu yang merespon kehadirannya. Sejenak, dunia seakan berhenti berputar, dan di dalam kepalanya, terdengar suara yang dalam dan menggema. Kau akhirnya datang, pewaris yang sah. Arga tersentak, matanya melebar. Ia menoleh ke arah Ki Jaga, tetapi lelaki tua itu tampaknya tidak mendengar suara itu. Jantung Arga berdegup kencang. Suara itu berasal dari belati ini, atau lebih tepatnya, dari sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Siapa kau? Bisik Arga, suaranya hampir tak terdengar. Aku adalah saksi masa lalu, penjaga keseimbangan yang terlupakan. Kau telah membangunkan sesuatu yang telah lama terkunci. Kini, tugasmu adalah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Arga merasa tubuhnya bergetar. Ia belum memahami sepenuhnya makna kata-kata itu, tetapi ia tahu satu hal, belati ini bukan sekadar senjata, tetapi bagian dari kisah yang lebih besar. Ia menatap Ki Jaga, yang kini menatap belati di tangannya dengan penuh kekaguman. Itulah pusaka yang digunakan leluhur kita untuk menyegel sang penjaga, kata Ki Jaga, suaranya penuh kehusyukan. Benda ini telah hilang selama ratusan tahun, dan kini kau menemukannya. Namun, sebelum mereka sempat bernafas lega, hutan di sekitar mereka mulai bergetar. Suara geraman dalam yang berasal dari kegelapan terdengar, menggema di antara pepohonan tua. Angin bertiup semakin kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti tangisan dan teriakan yang datang dari dunia lain. Arga mencengkeram belati itu lebih erat. Ia bisa merasakan energi yang bergetar di dalam senjata itu, seolah belati ini mengetahui bahwa sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang tidak seharusnya dibangunkan. Tidak ada waktu lagi, seru Ki Jaga. Kita harus segera pergi dari sini. Mereka berdua berbalik dan mulai berlari. Tetapi kabut yang sebelumnya hanya mengambang tipis kini berubah menjadi lebih padat, seperti tangan-tangan hantu yang mencoba meraih mereka. Dari balik pepohonan, sosok bayangan mulai bermunculan, makhluk-makhluk yang tidak sepenuhnya memiliki wujud, dengan mata yang bersinar merah seperti bara api yang menyala di tengah kegelapan.
Arga bisa merasakan teror yang luar biasa menjalar di setiap inci tubuhnya. Ini bukan sekadar roh-roh biasa. Ini adalah entitas yang telah lama terkurung di dalam hutan ini, menunggu kesempatan untuk bebas. Dan kini, dengan pusaka di tangannya, ia telah membangunkan mereka. Arga, gunakan pusaka itu, seru Ki Jaga di tengah kepanikannya. Hanya itu satu-satunya cara kita bisa keluar dari sini. Arga mengangkat belati itu, tetapi ia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Ia bisa merasakan energi yang berputar-putar di dalam benda itu, tetapi tanpa memahami kekuatannya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Suara mereka bergema di dalam kepalanya seperti bisikan kutukan yang tak henti-hentinya. Darahmu adalah kunci. Hanya dengan pengorbanan kau bisa membuka jalan. Arga menggertakkan giginya. Ia tidak tahu apakah suara itu berbicara kebenaran atau hanya ilusi yang ingin menipunya. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia menggoreskan ujung belati itu di telapak tangannya, membiarkan setetes darah jatuh ke tanah. Tiba-tiba, cahaya emas menyala dari belati itu, menerangi seluruh hutan dengan pancaran yang begitu terang hingga bayangan-bayangan itu menjerit dan menghilang dalam sekejap. Kabut yang menyelimuti mereka perlahan memudar, dan udara yang sebelumnya terasa berat kini kembali ringan. Arga terengah-engah, merasakan kakinya hampir goyah. Namun, ia tahu satu hal, pusaka ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi kekuatan sebesar ini selalu datang dengan harga yang mahal. Ki Jaga menatapnya dengan sorot mata penuh kekaguman. Kau telah membuktikan dirimu, nak, katanya. Tetapi perjalanan kita belum selesai. Ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Arga mengangguk pelan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia kini telah menjadi bagian dari legenda yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan takdirnya baru saja dimulai. Malam semakin larut, tetapi bagi Arga dan Ki Jaga, waktu seolah berhenti di tengah hutan yang masih menyisakan jejak ketegangan dari kejadian sebelumnya. Belati pusaka di tangan Arga kini terasa lebih berat, seolah menanggung beban dari rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Angin berhembus pelan, membawa suara lirih yang terdengar seperti bisikan-bisikan dari dunia yang tak kasat mata. Hutan yang tadinya hidup dengan suara burung malam dan gesekan dedaunan kini terasa sunyi mencekam, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih berbahaya. Arga menatap Ki Jaga yang duduk bersila di atas tanah, matanya terpejam, wajahnya terlihat serius. Lelaki tua itu tampak tengah berkonsentrasi, mungkin mencoba merasakan energi yang mengalir di sekitar mereka. Arga tidak berani mengganggu, tetapi pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan. Apa sebenarnya yang telah mereka bangunkan? Kenapa belati ini begitu penting hingga para leluhur menyegelnya dalam hutan yang penuh kutukan? Tiba-tiba, Ki Jaga membuka matanya. Kita tidak bisa berdiam diri lebih lama, katanya dengan suara pelan tetapi tegas. Ada sesuatu yang menunggu di depan. Kita harus segera menuju ke tempat pohon keramat itu sebelum semuanya terlambat. Arga mengernyit. Terlambat untuk apa? Ki Jaga berdiri perlahan. Matanya menatap lurus ke dalam kegelapan hutan. Saat kau membangkitkan pusaka itu, kau juga telah membuka gerbang yang telah tertutup selama ratusan tahun. Gerbang itu menghubungkan dunia manusia dengan dunia yang seharusnya tetap terkunci. Jika kita tidak segera menutupnya, desa sunyi akan menjadi saksi kehancuran yang tak dapat dihindari. Dada Arga terasa sesak mendengar kata-kata itu. Ia tak pernah berpikir bahwa tindakannya akan membawa bencana sebesar ini. Tetapi sekarang, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Apapun yang akan terjadi, ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Mereka pun melanjutkan perjalanan, kali ini dengan langkah yang lebih cepat. Semakin mereka mendekati pusat hutan, semakin besar perasaan tidak nyaman yang menjalar di tubuh mereka. Arga merasa bahwa setiap bayangan di balik pepohonan sedang mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Lalu, mereka tiba di sebuah celah yang besar di tengah hutan. Tanah di sekitarnya terlihat retak, dan dari dalamnya, muncul cahaya keunguan yang berputar-putar seperti pusaran energi. Suara berdesir terdengar dari dalam celah itu, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari balik gerbang yang terbuka. Gerbang ini, Ki Jaga berbisik. Wajahnya tampak semakin tegang.
Ini adalah perbatasan antara dunia manusia dan dunia arwah yang terkutuk. Jika kita tidak segera menutupnya, roh-roh yang terkurung akan bebas dan membawa kehancuran bagi desa kita. Arga menatap gerbang itu dengan ngeri. Energi yang keluar darinya begitu kuat, membuat seluruh tubuhnya merinding. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat tua dan sangat marah di dalamnya. Tiba-tiba, dari dalam pusaran energi itu, muncul sebuah sosok. Tingginya lebih dari 2 kali manusia biasa, dengan tubuh yang tampak seperti bayangan hitam pekat yang bergerak tanpa bentuk yang jelas. Matanya bersinar merah, dan suaranya terdengar seperti deru angin ribut yang menghantam pepohonan. "Siapa yang berani membangkitkan kami?" Suara itu menggema, membuat seluruh tanah di sekitarnya bergetar. Arga merasa kakinya hampir tidak bisa bergerak. Ketakutan menjalar dalam dirinya, tetapi ia tahu ia tidak bisa lari. Ia mencengkeram belati pusaka itu lebih erat, mencoba menenangkan pikirannya. Ki Jaga melangkah maju. Suaranya tetap tenang meski wajahnya menunjukkan kewaspadaan. "Kami bukan datang untuk membangkitkanmu," katanya. "Kami datang untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu." Sosok hitam itu mengeluarkan suara tawa yang dalam dan mengerikan. "Keseimbangan? Kalian telah menghancurkannya dengan tangan kalian sendiri. Kini, waktunya bagi dunia ini untuk merasakan apa yang telah lama tersegel." Dengan sekali gerakan, sosok itu mengangkat tangannya, dan dari dalam gerbang, muncul bayangan-bayangan lain yang melayang seperti kabut gelap. Mereka bergerak cepat, mendekati Arga dan Ki Jaga dengan niat yang jelas, menghancurkan mereka sebelum mereka bisa menutup gerbang. "Arga, kau harus menggunakan belati itu sekarang juga," seru Ki Jaga. Arga merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia tidak tahu bagaimana menggunakan belati ini dengan benar, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya harapan mereka. Dengan segenap keberanian yang tersisa, ia mengangkat belati itu tinggi-tinggi dan berteriak, "Dengan darah ini, aku mengembalikan keseimbangan." Seketika, belati itu bersinar terang. Cahaya keemasan menyebar dari bilahnya, melingkupi Arga dan Ki Jaga dengan pancaran yang begitu kuat, hingga bayangan-bayangan yang keluar dari gerbang menjerit kesakitan. Gerbang itu mulai bergetar, seolah merespon kekuatan pusaka yang selama ini tersembunyi. Namun, sosok hitam itu masih berdiri tegak. "Kau pikir cahaya kecil ini cukup untuk menghentikan kami?" katanya dengan suara marah. "Kami telah menunggu selama berabad-abad untuk bebas, dan tidak ada yang bisa menghentikan kami sekarang." Arga menatapnya dengan mata penuh tekad. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus menutup gerbang ini, tidak peduli apapun yang terjadi. Langit di atas hutan keramat kini dipenuhi awan hitam pekat yang berputar dengan ganas, seolah menjadi pertanda bahwa dunia akan segera berubah selamanya. Tanah di sekitar gerbang bergetar hebat, memunculkan retakan-retakan yang semakin melebar, seakan-akan ingin menelan siapapun yang berdiri di atasnya. Cahaya keunguan yang keluar dari dalam celah itu semakin terang, memancarkan aura dingin yang membuat udara di sekitar terasa lebih berat dan penuh tekanan. Arga berdiri dengan napas memburu. Genggamannya pada belati pusaka semakin erat. Di hadapannya, sosok hitam raksasa dengan mata merah menyala berdiri tegak. Tatapannya penuh kebencian dan haus akan kebebasan. Ki Jaga berdiri di samping Arga. Wajahnya penuh ketegangan. "Arga, dengarkan aku. Gerbang ini tidak bisa ditutup dengan kekuatan biasa. Kau harus menggunakan belati itu dengan cara yang benar, atau kita akan kehilangan segalanya." Suaranya bergetar, namun tetap penuh keyakinan. Ia tahu bahwa hanya Arga yang dapat menghentikan bencana ini. Arga menatap belati di tangannya, lalu menatap gerbang yang terus mengeluarkan bayangan-bayangan gelap. Dalam hatinya, ia tahu bahwa dirinya adalah penyebab semua ini. Ia yang membangkitkan kekuatan yang seharusnya tetap tersegel, dan kini ia harus memperbaiki kesalahannya. Namun, ia masih belum tahu bagaimana menggunakan belati ini dengan kekuatan penuhnya. Bisakah ia benar-benar menghentikan semua ini? Sosok hitam itu mengangkat tangannya, dan seketika angin badai bertiup kencang, menyapu pepohonan dan membuat tanah semakin retak. Dari dalam gerbang, muncul lebih banyak bayangan dengan bentuk mengerikan, masing-masing mengeluarkan suara jeritan yang menggema di seluruh hutan. Mereka melayang di udara, mendekati Arga dan Ki Jaga dengan kecepatan yang luar biasa. "Tidak ada yang dapat menghentikan kami lagi."
Suara sosok hitam itu bergema, menggetarkan seluruh tempat. Arga merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, maka desa sunyi akan lenyap dalam kegelapan. Dengan segenap keberanian, ia mengangkat belati itu tinggi-tinggi dan berteriak, "Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan dunia ini." Belati itu mulai bersinar lebih terang, mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya itu menyebar ke seluruh hutan, memantulkan bayangan para roh jahat yang kini berteriak kesakitan. Mereka berusaha melawan, tetapi cahaya dari belati semakin kuat, menghalau mereka mundur sedikit demi sedikit. Namun, sosok hitam raksasa itu masih bertahan. Dengan geraman yang menggetarkan udara, ia mengangkat kedua tangannya dan menciptakan pusaran energi gelap yang langsung melesat ke arah Arga. Ki Jaga dengan cepat mendorong tubuh Arga ke samping, membuatnya terjatuh ke tanah sementara pusaran energi itu menghantam tanah dan menciptakan ledakan dahsyat. Tidak cukup. Suara Ki Jaga terdengar tegas di tengah kekacauan. "Arga, dengarkan aku. Pusaka itu memiliki kekuatan untuk menyegel gerbang ini, tetapi hanya jika seseorang bersedia mengorbankan dirinya. Itulah alasan leluhur kita menciptakan belati ini." Arga terbelalak. "Mengorbankan diri?" Ki Jaga mengangguk. Matanya dipenuhi kesedihan. "Ya, hanya dengan pengorbanan seseorang yang memiliki keberanian sejati, belati ini bisa mengunci gerbang untuk selamanya." Arga merasa tubuhnya kaku. Ia menatap belati di tangannya, lalu menatap Ki Jaga, lalu ke arah gerbang yang semakin tidak terkendali. Jika ia tidak bertindak sekarang, maka dunia yang ia kenal akan berakhir. Namun, apakah ia benar-benar siap mengorbankan dirinya? Saat ia masih ragu, Ki Jaga tiba-tiba bergerak maju. Ia meraih belati di tangan Arga dan menatapnya dengan senyum kecil. "Kau masih terlalu muda untuk mati, Arga," katanya. "Biarkan aku yang menyelesaikan ini." Arga terkejut. "Tidak, aku yang membangkitkan kekuatan ini, aku yang harus mengakhirinya." Tetapi sebelum ia bisa berbuat sesuatu, Ki Jaga sudah melompat ke arah gerbang dengan belati di tangannya. Dengan satu gerakan cepat, ia menusukkan belati itu ke dadanya sendiri, tepat di depan celah yang terbuka. Tiba-tiba, cahaya keemasan meledak dari dalam dirinya, menyelimuti seluruh tempat. Arga menjerit, tetapi ia tidak bisa bergerak. Energi yang luar biasa kuat menyapu seluruh hutan, menghalau semua bayangan hitam dan menghisap mereka kembali ke dalam gerbang. Sosok hitam raksasa itu mengeluarkan jeritan panjang sebelum tubuhnya terhisap dan lenyap dalam pusaran cahaya. Gerbang mulai tertutup, perlahan-lahan menyatu kembali. Cahaya dari belati kini berpusat di tubuh Ki Jaga, yang berdiri dengan mata tertutup dan senyum damai di wajahnya. "Jaga desa ini dengan baik, Arga," ucapnya pelan, sebelum tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menghilang sepenuhnya. Arga jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ki Jaga telah mengorbankan dirinya agar gerbang itu tertutup selamanya. Hutan yang sebelumnya penuh dengan energi gelap kini kembali sunyi, hanya meninggalkan kesedihan di hati Arga. Saat ia berdiri dengan lemah, ia menyadari satu hal. Pohon keramat di tengah hutan yang tadinya menghitam kini kembali berwarna hijau, seakan menyerap kembali kekuatan leluhur yang dulu menjaganya. Ia tahu bahwa pengorbanan Ki Jaga tidaklah sia-sia. Desa sunyi kini aman, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Arga berjalan perlahan meninggalkan hutan, membawa belati yang kini sudah kehilangan cahayanya. Ia tahu bahwa legenda pohon keramat akan terus dikenang, bukan hanya sebagai kisah kutukan, tetapi juga sebagai kisah pengorbanan seorang lelaki tua yang telah menyelamatkan dunia. Dan ia bersumpah, selamanya, ia tidak akan melupakan pengorbanan itu.